Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tampaknya adik-adik sangat bersemangat ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, aku mau absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Ya, alhamdulillah. Bertahan ya sampai jam 6 depan. Semoga kalian tetap hadir seperti saat ini. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada ketua kelas, silakan untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kali ini bisa mendapatkan ilmu dan manfaat bagi adik-adik sekalian. Oke adik-adik, Pak Guru minta kalian berdiri dulu sejenak. Ya. Oke, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Adik-adik tahu tidak lagunya? Tahu. Oke, kita ikuti video yang di depan ya. Oke, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya, Pak. Oke, adik-adik bisa perhatikan di sini ada beberapa kesepakatan kelas yang perlu adik-adik perhatikan dan adik-adik perhatikan selama proses pembelajaran. Yang pertama itu minimal penyelesaian guru dengan tertib. Yang kedua tidak bermain saat proses pembelajaran. Terus yang ketiga mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat tidak keluar masuk saat guru menjelaskan. Oke adik-adik, di sini Pak Guru sudah menyediakan dua daun yang berbeda-beda warna. Sebelah kanan ini ada daun yang berwarna hijau dan yang sebelah kiri ini sudah tampak layu, yaitu sudah berwarna kuning kecoklatan. Oke, kira-kira apa yang membedakan kedua daun ini? Warna. Apalagi Ukurannya. ukurannya. Ukurannya tebal. Yang satu sorry, yang satu sudah layu. Ya, betul sekali. Jadi perbedaan dari kedua daun ini, daun hijau ini masih terlihat segar, terus yang kuning agak kecoklatan ini masih, maksudnya dia sudah layu ya, sudah mulai kuning kecoklatan. Oke, dari pertanyaan tadi kira-kira kita bisa menggambarkan kira-kira kita akan belajar materi apa hari ini? Fotosintesis. Ya, betul sekali. Kita beri apresiasi dulu kepada adik sulit. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang fotosintesis.
Oke, sebelum itu Pak Guru mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan definisi fotosintesis. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan barang yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan percobaan sederhana tentang proses fotosintesis. Oke, aku minta kalian menyimak percakapan berikut. Apakah jelas tadi? Tidak, Pak. Kalau tidak jelas, kamu akan membagikan kalian teks percakapan yang nantinya kalian baca apa yang terdapat percakapan yang terdapat dalam gambar ini. Boleh adik-adik sekalian? Boleh, Pak. Oke, aku akan memberikan berita percakapannya. Iya, Pak. Oke, dari percakapan yang sudah Pak Guru bagikan, kira-kira ada yang bisa membacakan apa saja percakapan yang terdapat pada gambar itu? Saya Oke, kepada yang sulit, persilakan. nanti percakapannya yaitu suci ini sepertinya lapar. Kalau Tuhan bisa merasa lapar, kalau Tuhan bisa merasa lapar atau tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, benar juga ya, bagaimana cara Tuhan mendapat makanan ya? Tuhan kan tidak punya mulut. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, berdasarkan isi teks tadi, Pak Guru mau tanya. Kan disebutkan kucing ini sepertinya lapar. Nah, kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Bisa. Tumbuhan mencari makanannya di mana? Lalu apa? Ya, cahaya matahari, dari air hujan, dan juga udara. Kemudian apa yang dilakukan manusia ketika dia lapar? Makan. Ya, mencari makan, mencari minum, dan mencari memasak makanan. Kemudian bagaimana dengan hewan serta tumbuhan? Ada yang tahu? Nah, jadi bagaimana dengan hewan serta tumbuhan? Jadi hewan itu sama seperti manusia tadi. Nah, hewan itu mencari makanannya melalui sisa-sisa makanan dari manusia. Contohnya seperti kucing. Kucing itu pasti menunggu sisa-sisa makanan dari manusia seperti sisa-sisa tulang dan juga makanan yang tidak dihasilkan oleh manusia. Kemudian tumbuhan juga memerlukan makanan seperti darah, oksigen, matahari, dan juga air hujan. Mengapa demikian? Karena tumbuhan itu kan bisa menghasilkan bunga dan juga buah dari melalui air hujan dan air matahari. Oke, melalui percakapan yang sudah kita jelas pada tadi bahwa manusia dan hewan mencari makanan jika mereka merasa lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa, manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lantas bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat seperti kita dan juga memiliki mulut, namun seperti sama makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Cara tumbuhan memperoleh makanan yaitu melalui proses fotosintesis. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video mengenai penjelasan tentang materi fotosintesis. Pak Guru harap adik-adik bisa mengamati dan juga setelah menyimak video, Pak Guru akan menanyakan kira-kira apa yang terdapat dalam video tentang materi yang akan Pak Guru tampilkan. Bisa adik-adik? Bisa Pak Guru. Perhatikan ya videonya. Jelas tidak gambarnya? Untuk makanan makhluk hidup harus makan dan minum, seperti manusia dan hewan.
tentang bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan ternyata proses fotosintesis sangat penting bagi kelangsungan kehidupan tumbuh ini. Oleh karena itu, mulai sekarang, yuk kita lestarikan tumbuhan dan anak kita. Oke adik-adik, setelah menonton video tentang proses fotosintesis, Pak Guru akan membagikan kalian gambar yang nantinya Pak Guru akan menanyakan kepada kalian nanti. Boleh adik-adik? Boleh. Oke, kira-kira dari menjelaskan tentang proses fotosintesis, kira-kira ada yang tahu masih ingat tidak apa yang dijelaskan tadi? Oke, jadi yang pertama itu ada energi cahaya. Jadi energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Kemudian yang kedua itu klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Yang ketiga itu air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Lalu yang keempat itu karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan motor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Kemudian itu hasil akhir itu ada karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Kemudian oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Oke, kita beri aplaus dulu kepada dia. Oke, sudah benar sekali yang telah dijelaskan oleh dia tadi. Jadi kalau ingin menambahkan sedikit bahwa tumbuhan dalam melakukan fotosintesis memerlukan beberapa zat atau beberapa unsur. Yang pertama yaitu cahaya matahari. Tumbuhan sangat memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Energi cahaya matahari akan diserap oleh daun pada tumbuhan. Kedua klorofil. Pada daun terdapat pada bahan khusus yang bernama klorofil yaitu zat hijau daun. Ini berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu air. Air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Keempat, karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia selanjutnya dan hewan saat mengembuskan nafas serta pembakaran akan diserap oleh daun. Selanjutnya yang kelima yaitu terjadinya proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul dari energi cahaya matahari, klorofil, air dan karbon dioksida, maka akan terjadi sebuah proses yaitu proses fotosintesis, yaitu proses terjadi pada bagian kloroflas daun. Jadi hasil akhir dari fotosintesis yaitu berupa oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbohidrat. Oksigen adalah gas hasil fotosintesis yang dilepaskan oleh daun di udara. Kemudian oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Sedangkan karbohidrat adalah zat makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh batang. Dengan demikian tumbuhan yang memerlukan makanan diperoleh dari hasil fotosintesis. Kelebihan zat makanan akan disimpan oleh tumbuhan pada bagian tertentu seperti pada akar, batang, dan
buah. Nah, kemudian barang tumbuhan bagi manusia dan hewan, jika kita melihat dari hasil proses fotosintesis, maka tumbuhan yang sangat besar bagi manusia dan hewan yang dapat menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk manusia dan hewan dalam bernafas. Kemudian selain itu, tumbuhan juga sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan seperti misalnya hewan memakan tumbuhan, kemudian manusia memakan beberapa bagian tumbuhan seperti buah, daun, umbi, bunga, dan lain sebagainya. Semua ini diperoleh dari kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis dari tumbuhan yang akan disimpan dari berbagai tumbuhan dan berbagai zat tepung. Misalnya tumbuhan yang menyimpan kelebihan makanan pada akar seperti wortel, umbi, pada batang, pada daun, bunga seperti brokoli, pada buah, dan biji seperti jagung dan padi. Nah, kemudian tumbuhan sebagai produsen disebut juga autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke, berkurangnya tumbuhan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan, misalnya terjadinya tanah longsor di daerah perbukitan. Yang kedua, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal karena pohon di hutan ditebangi secara liar. Ketiga, selalu bumi semakin meningkat akibat banyaknya karbon dioksida di udara. Jika tumbuhan berkurang jumlah karbon dioksida akan meningkat. Nah, nilai yang akan ditimbulkan pada tumbuhan di bumi ini berkurang. Untuk itu, kita harus bijak dalam mengelola tumbuhan yang ada di bumi. Demikian juga dengan tumbuhan di dalam air, misalnya seperti rumput laut juga berperan sebagai produsen yang menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan juga hewan-hewan di laut yang di sekitarnya. Oke, adik-adik bisa dipahami ya materi kali ini? Iya. Oke, karena adik-adik sudah menyimak penjelasan dari tadi, kemudian kita akan menjadi kelompok terlebih dahulu. Ini di sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Boleh ya? Oke, aku akan membagikan kalian buat kerja yang nantinya kalian akan kerjakan di kelompok. Oke, sebelum mereka dilanjutkan, aku akan memberikan dulu tujuan dari pengerjaan LKPD. Jadi adik-adik akan menyediakan daun berwarna hijau. Nantinya aku akan menyediakan daun hijau dan coklat, 2 gelas atau wadah, air berbahan pengamatan dan tempat tulis. Kemudian cara kerjanya, ketiklah 1 daun lebar berwarna hijau dan daun berwarna coklat. Kemudian adik-adik berdoa masing-masing ke daun ke wadah yang berbeda dan tetes air. Kemudian jemur ke wadah tersebut di bawah sinar matahari. Kemudian diamkan selama 10-30 menit. Kemudian akan dicetak hasil percobaan di lembar pengamatan. Jika dicatat hasilnya di belakang sini ya. Oke, pertanyaannya kiranya mau berikan kepada masing-masing kelompok. Adik-adik kalau sudah bagikan alat dan bahan, silakan adik-adik kerjakan lembar kerjanya. Silakan dibaca baik-baik cara kerjanya. Kemudian kalau ada kendala, diberitahukan kepada Pak Guru ya. Ya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ya, dapat tulis. Pak Guru tinggalkan dulu ya. Pak Guru mohon dulu. Kalau ada yang kendala, silakan diberitahu. Oke, kepada kedua kelompok apakah ada yang sudah selesai? Belum? Pak. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Adik-adik sudah selesai tidak? Sudah selesai. Sudah. Oke,
lain silakan menyimak ya. Ya. Oke, silakan kelompok satu. Nah, jadi kami dari kelompok satu. Nah, apa yang terjadi pada dalam apa terlihat pada gelembung di atas di dalam kelas 1 dan 2. Nah, jadi pada kelas yang mendapat paparan cahaya matahari, misalnya kelas pertama. Nah, ya terlihat ada gelembung-gelembungnya. Yang ini mohon maaf. Nah, ini terlihat gelembung-gelembungnya. Nah, gas yang menyusul pada daun atau naik ke permukaan. Nah, pada gelas yang berada di tempat gelap atau minim cahaya, misalnya gelas yang kedua. Nah, tidak ada atau hanya sedikit sekali gelembung yang terlihat karena fotosintesis tidak terjadi secara optimal tanpa cahaya. Kemudian jika terdapat gelembung, apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, jadi gelembung tersebut terjadi karena adanya proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun. Nah, jadi gelembung tersebut adalah atas oksigen O2 yang merupakan produk sampingan dari reaksi fotosintesis. Kemudian tanaman menggunakan energi cahaya, karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan seperti gula dan melepaskan oksigen sebagai gas buangan. Nah, baik itu saja dari kami kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok satu berkebal dan berikan tepuk tangan. Oke, dari hasil percobaan tadi, kira-kira kalian sudah mengerti tidak tentang materi hari ini? Sudah. Nah, Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira bagaimana tadi sih proses fotosintesis yang terjadi, Pak? Kira-kira ada yang masih ingat? Saya, Oke, silakan tidak. Oke, jadi proses fotosintesis itu dimulai dari energi cahaya. Ya, apalagi? Kemudian klorofil, lalu air, kemudian lanjut ke karbon dioksida, terus mulailah proses fotosintesis. Kemudian hasil akhirnya itu berupa karbohidrat dan oksigen. Oke, kita beri apresiasi dulu. Yang sudah bahas kalian sudah disebutkan oleh dia tadi, mana fotosintesis berhubungan dengan cahaya, klorofil, air, karbon dioksida, proses fotosintesis, hasil akhirnya itu karbohidrat atau makanan, kemudian menghasilkan oksigen. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa fotosintesis adalah sebuah proses di mana tumbuhan memasak makanan sendiri. Oke, bisa jelas adik-adik ya. Jelas. Oke, Pak Guru rasa adik-adik sudah mengerti materi hari ini. Untuk itu Pak Guru akan membagikan kalian lembar evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Dan waktunya Pak Guru kasih kalian waktu 5 menit. Oke, Pak Guru bagikan ya. Ya, Pak. Ada lagi yang tidak dapat? Silakan dikerjakan secara individu ya, tidak ada yang menyontek dan tidak ada yang berikut. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan diantarkan di mejanya Pak Guru ya. Ya, Pak. Oke, selamat mengerjakan. Oke, alhamdulillah ya sudah mengusahakan pelajaran hari ini. Pak Guru lihat tadi pokoknya sudah tidak bersemangat lagi ya. Oke, kita mau kepada sendiri dulu ya. Oke, kepada diri silakan berjalan diri dulu. Adik-adik bisa melihat jelas gambar yang sudah ada. Silakan diikuti ya. Ikuti gerakannya ya.
dibaca ya. Oke, dari TKD sudah bersemangat ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Ini saya bisa menunjukkan suatu proses kekinian yang terjadi pada Tuhan, angka dan beberapa jenis materi. Nah, yang mengubah dan bisa juga mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk kuasa apabila. Nah, proses ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi pembelajaran tadi membahas tentang fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah sebuah proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri. Manusia dan hewan mencari makanan tidak berasa lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa, manusia akan memasak atau pergi memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Ya, kira-kira kalian sudah mengerti ya? Ya, ya, Guru. Oke, Pak Guru sudah menampilkan emoticon. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, Pak Guru. Oke, sangat bersemangat ya. Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran pada hari ini, kira-kira ada yang bisa memimpin doa pulang? Ya. Oke, silakan kepada Sudis. Teman-teman, sebelum kita keluar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kami semua pembelajaran hari ini mendapatkan berkah. Amin. Oke, kita ucapkan alhamdulillah.